Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai polling-polling di Instagram soal pernikahan, dan kali ini aku mau diskusi sama kalian soal pernikahan dan juga investasi. Kalau kalian sudah masuk ke fase mempersiapkan pernikahan, yeay, selamat! Kalian akan memasuki fase hidup yang baru. So, kalau kalian sudah mau masuk ke fase pernikahan, bukan lagi cinta yang cuma akan dipersiapkan, tapi kalian juga perlu restu, kalian juga mempersiapkan pernak-pernik pernikahan, dan juga manajemen soal keuangan pernikahan. So, kali ini kita bakal diskusi soal gimana sih merencanakan biaya pernikahan supaya kalian nggak nomplok jadinya. Di sini aku ada simulasi gimana caranya kalian ngatur biaya pernikahan kalian. Kita nggak ada kerjasama sih sama pihak manapun, tapi simulasi ini menurut aku berguna banget buat kalian, so aku mau share ke kalian semua. Jadi ini dia poin-poin yang ada di simulasi biaya pernikahan. Kalian punya budget berapa nih saat ini? Terus berapa sih tamu undangan yang mau kalian undang? Nah, menurut aku apalagi saat-saat pandemik seperti ini ya, tamu undangan bisa diminimalisir supaya bisa menekan biaya pernikahan kalian juga, karena kita juga nggak boleh rame-rame kan. Nah, lalu ada biaya prewedding, dimana ada foto, ada studio foto, fotografer, videografer, ada tempatnya. Nah, soal pemilihan tempat ini aku ada saran buat kalian untuk prewed di studio aja, jadi kalian menghemat untuk biaya di jalan, lalu menghemat ketika kalian masuk sebuah destinasi gitu ya. Ini bisa digunakan untuk menekan biaya kalian. Lalu kalau kalian mau terorganisir nih pernikahannya, ada juga biaya wedding planner. Terus kalian bisa total semua biayanya seperti di template di sini. Lalu kalian punya sisa budget berapa nih? Jangan sampai pre-wedding ini biaya lebih besar daripada pas acara hari H-nya. Acara selanjutnya ada resepsi atau hari H pernikahan, di mana kita masih butuh fotografer, videografer, dan juga wedding planner. Sisanya adalah catering, dekorasi, undangan, transportasi, make up, gitu kan, gaun pengantin, gitu. Gaun pengantin bukan hanya untuk pasangannya juga ya, tapi untuk gaun keluarganya, seragamnya, dan lain-lain itu juga harus kalian perhitungkan. Ada hiburan, band, DJ, dan lain-lain, souvenir, dan kebutuhan kecil-kecil lainnya yang harus kalian persiapkan. Ini adalah rangkuman singkatnya. Tapi berdasarkan karena pengalaman aku kemarin, aku punya acara itu 4 hari. Hari pertama untuk lamaran, hari kedua untuk akad, hari ketiga resepsi, hari keempatnya ngunduh mantu. Jadi memang agak over budget dan juga over tenaga juga sih. Tapi aku kasih simpelnya karena aku mau kalian punya manajemen wedding yang lebih praktis dan juga nggak boros. Nah, kalau kalian udah mempersiapkan biaya-biaya pernikahan ini, kalian saatnya untuk mulai menabung, mulai mempersiapkan berapa budget yang mau kalian keluarkan, mulai mengatur keuangan kalian, mungkin berinvestasi supaya keinginan kalian, wedding dream kalian bisa tercapai. Nah, ada beberapa pilihan investasi yang bisa kalian pilih untuk mempersiapkan biaya pernikahan kalian. Aku punya tips gimana caranya mempersiapkan biaya-biaya pernikahan supaya kalian nggak boncos nantinya. Yang pertama adalah pastikan kalian komunikasi dengan pasangan kalian soal biaya pernikahan ini. Yang pertama, sisihkan pendapatan kalian setiap bulannya mungkin ke beberapa pos-pos yang bisa kalian kombinasikan, misalnya bagian pos cash, simpanan, pinjaman, dan investasi. Lalu jika keuangan kalian sudah cukup kuat, pastikan tinjau gimana belanja kartu kredit kalian dan juga pinjaman kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pakai kartu kredit maupun pinjaman apapun karena kebetulan aku dan pasangan aku sangat menghindari yang namanya bunga pinjaman. Dan kalau kalian sudah mempersiapkan budget-budget untuk pernikahan kalian, pastikan itu terlunasi sebelum hari H. Jadi ketika hari H kalian nggak kepikiran.
Nah, hal yang paling seru lagi, siapkan dana untuk bulan madu supaya kalian bisa tetap happy setelah mengeluarkan banyak uang. Mulailah menabung dari sekarang untuk mempersiapkan biaya-biaya pernikahan kalian. Syukur-syukur kalian masih bisa menyisihkan budget pernikahan kalian untuk mengontrak rumah ataupun beli rumah, mempersiapkan dana untuk kehidupan setelah menikah. Dan solusi terbaik untuk mempersiapkan dana pernikahan kalian selain saving uang di rekening tabungan, pastikan kalian memilih produk investasi. Kalau kalian menikah lebih dari 5 tahun dari sekarang, kalian bisa memilih investasi emas untuk tabungan kalian. Tapi kalau kalian mau menikah kurang dari 5 tahun, investasi saham dan reksadana sangat cocok untuk mempersiapkan biaya pernikahan kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.